Katakan terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, saat ini kita juga sudah kita sudah ada yang namanya Throne Media Production Bapak Ibu. Nanti itu jadi production dan kita berdoa supaya nanti duitnya ke kita Bapak Ibu. Artinya bahwa apa yang Tuhan, harta bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Karena apa? Daripada orang bikin apa namanya media-media dan kita nggak pernah dapat Bapak Ibu, mendingan kita juga dapat Bapak Ibu. Haleluya. Berdoa untuk itu. Terima kasih. Ada Jitro yang nanti menjadi bagian daripada Throne Media Production dan juga ya. Tolong didukung, di subscribe, di like, jangan malas Bapak Ibu, melike sehingga semakin banyak like, semakin banyak ditonton, semakin banyak bahwa kita ini akan mendapatkan banyak hal. Karena kita juga butuh yang namanya apa? Yang namanya biaya-biaya untuk masuk ke dalam dunia maya yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Alkitab tolong dicari, Alkitab ada di Studio 2. Hari Kamis saya bawa ke sana, tolong dibawakan. Tapi kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9. Ya. Nah, Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa supaya kita belajar untuk mengerti dan mengenal apa itu alam roh dan apa itu alam kedagingan. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat kitab Kejadian, maka kita harus melihat bukan hanya buku ini menjadi sesuatu buku yang sepertinya sejarah. Ataupun banyak orang mengatakan apa benar kitab Kejadian. Di mana tempatnya Taman Eden dan lain sebagainya. Tapi semua ada di dalam Alkitab, di antara Efrat dan Tigris. Ya. Nah, artinya Bapak Ibu ada suatu cerita yang Alkitab katakan bahwa tempat itu adalah Taman Eden ada di bumi. Dan yang kedua adalah kita mau melihat Bapak Ibu bahwa di situ di dalam Taman Eden itu ada suatu sejarah. Sejarah yang membuat daripada manusia memilih antara kehidupan dengan kematian. Dan juga sejarah yang menunjukkan ataupun yang kenapa bisa Bapak Ibu bahwa kita mengambil sesuatu, mengambil keputusan bahwa kita untuk hidup di dalam daging. Kenapa kita bisa mengambil keputusan ketertarikan kita untuk kepada dunia ataupun kedagingan. Nah, Bapak Ibu ceritanya sungguh unik Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa di situ disebutkan bahwa Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah tanaman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada dua pohon Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ingat bahwa pada saat ini bahwa Alkitab berbicara dengan kepada orang zaman demi zaman. Kalau kau melihat begini, kadang-kadang kita berkatakan kok ngomongnya pohon, kebun dan lain sebagainya. Apakah ada yang lebih baik daripada pohon dan kebun kepada Tuhan? Bapak Ibu, bahwa kita tahu bahwa Alkitab berbicara ribuan tahun yang lalu. Nah, ini sebabnya saya mau sampaikan bagaimana engkau bisa melihat daripada tulisan ribuan tahun yang lalu itu menjadi suatu kebenaran yang hanya bisa dilihat melalui apa? Melalui alam roh. Kau tidak bisa melihat daripada segala sesuatu itu melalui tadi daripada alam tadi nyata. Dunia. Kalau dalam dunia maka kita katakan di mana tadi Tuhan membuat Taman Eden itu. Kalau pintar lagi bisa cari-cari di dalam map, dicari dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tapi
Yang saya mau sampaikan adalah, ketika kau melihat daripada buku-buku Alkitab dengan ribuan tahun, kalau kau melihat daripada semua tulisan ini di dalam alam roh, maka kau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Bagaimana Tuhan membuat satu key atau kunci kepada ciptaannya untuk bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Tuhan membuat sesuatu kunci ataupun password ataupun segala sesuatu ataupun pilihan di dalam kehidupan kita untuk kita yang mengambil keputusan untuk tadi masuk di dalam alam tadi, alam yang dengan tantangan dunia ataupun daripada kedagingan, atau Tuhan memilih ataupun kita memilih sesuatu di dalam tadi berkat-berkat rohani. Di tengah pohon itu ada 2 pohon. Dan yang membuat daripada orang, manusia jatuh ke dalam dosa, karena tadi nenek moyang kita, daripada orang-orang pertama yang tinggal ataupun yang mengerti ataupun yang hidup dalam suatu peradaban, itu memilih bukan pohon daripada kehidupan, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa ketika dalam kitab Kejadian pasal 3 mengambil keputusan apakah itu jatuh ke dalam dosa, karena dia mengambil keputusan untuk apa? Memakan pengetahuan tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimakan? Buah. Kenapa buah mempengaruhi? Ya. Tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau kau ngomong untuk ribuan tahun yang lalu, maka mungkin ada sesuatu yang harus perlu kau imajinasikan. Buah. Tapi pada saat ini ketika Alkitab berbicara mengenai buah, kau tidak perlu mengimajinasikan durian, manggis dan lain sebagainya. Karena Alkitab berbicara buah, bukan buah itu, tapi kehidupanmu. Apa yang kau hasilkan dari dalam kehidupanmu, kehidupan saya. Tuhan tidak berbicara mengenai hal tadi, hal yang hanya sekuler, hanya sesuatu yang bentuknya adalah bentuk-bentuk yang kita lihat, pengetahuan kita. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Dari buahnya lah kau mengetahui. Dari buahnya lah kita akan melihat. Nah, Bapak Ibu, yang pertama tadi kita katakan bahwa ada 2 yang di tengah pohon itu. Tapi ketertarikan daripada Adam dan Hawa adalah bukan pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia mengambil keputusan yang salah, itulah sebabnya akhirnya tadi bahwa ketertarikan kepada tadi dunia mempengaruhi daripada kita semua. Ketertarikan kepada dunia membuat tadi alam roh tertutup. Berkat-berkat rohani tertutup. Situasi rohani tertutup. Oleh karena itu saya mau sampaikan pada saat ini, hati-hati ketika ketertarikan daripada kita bahwa kita mengambil keputusan untuk terus tadi ketertarikan kita adalah kepada hal-hal yang bersifat dunia dan yang bersifat daripada kelihatan hanya misalnya materinya, bukan daripada rohaninya. Kalau dalam Galatia 5 ayat 29, Paulus berbicara adalah buah roh. Tapi di atasnya, apa yang terjadi? Adalah ketika kita hidup, coba lihat, Galatia 5 ayat 29 di atas 28 coba.
Haleluya. Galatia 5. Nah, Bapak Ibu tadi, bahwa yang disebut adalah buah adalah roh. Yang dimakan adalah buah tadi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika kita mengambil keputusan untuk memilih tadi hal-hal yang bersifat tadi materi ataupun hal-hal yang bersifat duniawi, maka kita kehilangan yang namanya apa? Kehilangan yang namanya adalah berkat-berkat rohani. Sembilan belas ya. Galatia 5 ayat 2 bukan 29. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tapi ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, Bapak Ibu, buahnya yang dikatakan tadi adalah buah, jadi buah roh. Ingat tadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan adalah buah. Buah apa? Buah roh. Ketika kita menyembah, apa yang kita sembah? Di dalam roh dan kebenaran. Nah, ayat 21-nya coba kita lihat. Ayat 20-nya. Ayat 19. Perbuatan daging, buah daging ialah nyata adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari apa? Kerajaan. Nah, kenapa kita tidak menutup daripada berkat daripada rohani adalah karena kita mengambil keputusan. Keputusan yang membuat orang untuk kita. Apakah kita bisa diberkati Allah atau enggak secara rohani? Semua Bapak Ibu adalah keputusan. Pak tadi, Tuhan membuat pohon kehidupan dan ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dilihat zaman sekarang Bapak Ibu, mungkin kau nggak perlu pohon. Hanya Tuhan menawarkanmu, karena kau adalah ciptaan yang luar biasa. Sekarang ada AI Bapak, AI. Kalau khotbah itu gampang, tinggal dipencet, udah dia khotbah lebih pintar daripada pendeta Bapak. Nah lama-lama Bapak Ibu, AI-nya itu ya harus dikasih batasan. Kamu batasannya begini, jangan lebih daripada ini, karena kamu lebih daripada itu, kamu nanti bisa ngelawan manusia. Kalau batasannya begini, maka kamu akan kamu akan menjadi orang ataupun ciptaan yang terus akan membantu manusia. Kalau enggak ada batasannya, ketika disuruh khotbah, ya Bapak Ibu, dia bisa ngambil ke seluruh dunia, apapun juga pendapat orang. Tidak ada Alkitabnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau sampaikan, Tuhan membuat kepada kita mengambil keputusan. Apakah tadi kau tertarik kepada hal rohani atau enggak? Ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang sangat sepertinya religius. Tapi keputusan kita belum tentu religius. Kita bisa menjadi orang-orang yang tadi, orang-orang
yang sepertinya menjadi orang-orang yang baik, tapi keputusannya bisa menjadi hal yang jelek. Ketika kau diambil suatu hal yang bersifat abu-abu, sesuatu yang bersifat suatu keputusan, apakah ini enak? Alkitab katakan buah ini kelihatannya enak. Itu sebabnya dia makan. Tapi semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu ataupun juga anak-anak muda. Anak muda saya sekali lagi, kalau kau datang ke tempat ini, anugerah. Kalau kau bisa menikmati penyembahan adalah anugerah. Kalau kau bisa menikmati daripada apa yang dikatakan sampai saat ini adalah anugerah. Karena tadi ada satu saat bahwa Roh Kudus akan diangkat. Dan kau hanya bisa tadi mendengar khotbah-khotbah, tapi tidak akan pernah bisa masuk dalam roh. Karena Roh Kudus sudah diangkat. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi bahwa buah itu tadi berbicara mengenai tadi pilihan. Apakah hidupmu yang kau mau menjadi berbuah? Seperti apa? Ingat tadi bukan durian dan lain sebagainya. Tapi hidup saya akan berbuah kemana. Dan itu adalah pilihanmu. Jangan salahkan pendeta. Jangan salahkan gereja. Jangan salahkan dan lain sebagai orang lain. Alkitab sudah mengatakan bahwa sejak semula orang pertama sudah diberi satu pilihan. Dan sampai saat ini kita juga dikasih satu pilihan. Kemana saya akan bertumbuh? Kemana saya akan berkembang? Kemana saya akan berbuah? Kemarin kita nyepi Bapak Ibu. Dan nyepi adalah hal yang luar biasa. Karena kita berhenti Bapak Ibu dari kegiatan. Saya katakan itu sahabat yang luar biasa. Orang Bali luar biasa. Dia berhentikan. Kalau orang Kristen kadang-kadang Bapak Ibu bilang hari Sabat, tapi karena enggak ada punishment ya, tetap aja dia kerjain apa-apa. Enggak pernah berhenti. Saya katakan bahwa mungkin juga kalau saya lihat Ibu Gembala juga enggak berhenti Bapak Ibu. Kemarin dia berhenti. Karena sekarang dia pelayanan, besok kerja lagi sambil. Jadi enggak ada berhenti. Tapi ketika dikatakan berhenti nyepi, baru saya mulia. Kemana hidup akan berbuah, bertumbuh? Kemana hidup kita akan bertumbuh? Anak-anak muda khususnya, kau masih banyak. Ya. Mungkin kau nggak tertarik, karena levelnya terlalu tinggi sama kamu. Tapi kalau kau mau, kalau kau mengerti, kau menjadi orang yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi, kemana hidupmu akan bertumbuh ataupun akan berbuah. Yang kedua Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Yang kedua adalah ketika kau bertumbuh, bagaimana engkau bisa masuk di dalam alam roh. Ada dua hal. Bagaimana kau bisa masuk di dalam alam roh? Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 23.
Yang pertama adalah penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang kedua adalah, coba saya, Wahyu 22. Ya. Wahyu 22 ayat ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yang kedua Bapak Ibu adalah bahwa kalau kita tidak mengerti alam roh, maka kita nggak bakal mengerti apa yang dikatakan bahwa dia akan datang segera. Sekarang yang tertarik kehidupan kita tertarik dengan apa? Kalau saya melihat situasi dunia ini saat ini Bapak Ibu, maka kita akan melihat sesuatu kejadian yang luar biasa adalah ketika Israel terus diserang. Kita tahu dalam perjanjian lama bahwa seluruh daripada sejarah Israel itu ada dalam perjanjian lama. Dan saat ini bahwa kita tahu bahwa sejarah sedang terjadi. Israel menjadi berita daripada dunia. Israel sedang menjadi berita dunia, Bapak. Dia diserang. Makanya banyak orang, ya kadang-kadang orang-orang sekuler, walaupun dia di negara-negara Kristen, adalah orang-orang yang paling membenci daripada tadi nubuatan-nubuatan. Karena apa? Kebencian terhadap Israel kepada firman Tuhan lebih daripada tadi kebencian kepada musuhnya. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita pun sering begitu. Kesalahan sesama kita itu bisa melebihi daripada kebencian kita terhadap orang luar. Kau tersinggung kepada adikmu, kakakmu, ataupun orang-orang di sini, itu bisa lebih kebenciannya terhadap orang-orang yang di luar. Oleh karena itu, ketika kita tidak bisa melihat di dalam alam roh, maka kita tidak akan bisa melihat apa yang terjadi. Yang terjadi Bapak Ibu, kalau sampai sesuatu, Alkitab katakan waktunya sudah datang, aku datang segera. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau perang dunia ketiga, maka waktu nggak ada lagi. Tidak ada waktu lagi. Oleh sebab itu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Kau harus masuk dalam alam roh. Ketika kita masuk dalam alam roh, maka kita akan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan pasti akan memberitahu kepada kita. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, kalau terjadi sesuatu tadi nubuatan-nubuatan, bisa perang dunia ketiga. Bisa juga sekarang Indonesia gelap dikatakan.
Bisa lagi apa dikatakan? Indonesia ini prospek ekonominya gak bagus. Tadi Pak Purba katakan biar aja orang gak bagus, yang penting kita bagus. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena lihatnya dalam alam roh. Kalau enggak Bapak Ibu, maka kau akan melihat sesuatu tadi hal-hal yang jelek. Yang kedua, alam roh berbicara tadi saya katakan balik lagi. Iman. Melalui iman kau bisa mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Apa yang akan terjadi di dunia, Tuhan bisa mengubahnya. Sangat luar biasa Bapak Ibu bahwa saya lihat ada beberapa orang yang membuat Indonesia dan anak-anak muda saya lihat. Ayo bikin demo, ayo bikin demo, ayo bikin demo. Wah, revolusi. Lihat. Saya katakan kenapa dia terlalu bodoh? Kenapa mereka terlalu bodoh untuk tadi berpikir mengenai sesuatu yang bersifat tadi? Kenapa dia nggak melihat sesuatu yang lebih bijaksana? Karena itu tadi Bapak. Bayangkan kita pernah berdoa untuk Papua. Kita berdoa dan kami ke sana. Saya sampaikan kepada orang-orang di Papua, ini di media sosial. Saya katakan boleh tadi kau harus berdoa untuk Papua. Sejelek-jelek daripada kehidupanmu, lebih baik kalau kau berdoa biar Tuhan yang mengubah Papua daripada kau memberontak. Karena pemberontakan dan segala sesuatu peperangan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Tapi dengan doa, kau bisa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, yang kedua adalah ketika kau masuk dalam doa, doa mengubah segala sesuatu. Itulah alam rohnya. Bapak Ibu, kita sedang bangun banyak. Tapi juga tempat ini kita perlu berapa miliar. Ketika saya berpikir Bapak Ibu, dengan otak saya itu gak mampu. Tuhan, bukankah uang segitu harus hanya dibuang dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba pendoa-pendoa datang. Berdoa jam 3 pagi. Saya jadi semangat Bapak. Gak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Hidupmu susah hidup dan lain sebagainya. Doamu mengubah segala sesuatu. Tadi kau ambil keputusan, yang kedua kau doa. Apapun tadi. Saya bersyukur. Berapa orang? 10 orang jam 3 pagi, 9. Semangat Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dengar dan ketiduran Bapak Ibu. Dan saya ngorok, dia bilang, suara ngorok. Nah, tapi jam 5 pun, jam 4 kita udah morning devotion dan lain sebagainya. Saya lihat begitu banyak orang yang suka. Saya mau sampaikan sekali, anak-anak muda khususnya. Jangan tidur. Kau harus hidup dalam roh.
kau harus tertarik dengan tadi. Karena kau bisa mengubah segala sesuatu. Aku datang segera, Tuhan mau datang. Oleh karena ubah segala sesuatu dalam hidup. Tadi Rovin katakan, oh Pulau Bali harus kita doakan. Iya. Karena tadi banyak hal yang kemarin ketika angin keras, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa seorang ibu. Bayangin Bapak Ibu, ibu ini sedang jalan-jalan ke Bali. Tiba-tiba pohon tumbang dan langsung kena ke kepalanya. Anaknya di belakang. Dan kebetulan dia adalah istrinya, ya, saudaranya Pak Purba juga, Pak Purba Jakarta. Orang Batak. Nah, Bapak Ibu saya mau sampaikan, dunia bisa nggak baik-baik. Pemimpin bisa nggak baik-baik. Situasi bisa nggak baik. Tapi doamu bisa mengubah segalanya. Amin Bapak Ibu, katakan samping kiri kanannya, doamu bisa mengubah segalanya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu semangat. Anak-anak muda harus semangat. Ya. Anak-anak muda jangan katakan bahwa tadi satu pilihanmu. Pilihanmu apa? Pilihanmu adalah kenapa? Kau lihat daripada dunia, tatonya banyak, hal terus masuk ke ke night club ataupun beach club. Kau pikir itu bagus? Saya kemarin lihat suami istri bawa anak, yang satu bapaknya tatoan sampai ke kaki-kaki, istrinya juga sama. Saya bilang, bukan karena dia ada tukang tato juga, tapi tadi saya bilang bahwa tadi saya mau sampaikan adalah kau pilihanmu, kalau pilihanmu salah, untuk kau bertobat. Maka itu akan mempengaruhi daripada keluargamu sampai kemana-mana. Kau harus tadi ambil keputusan untuk tadi. Untuk kau lebih suka dengan tadi. Bahwa di dalam alam roh kau akan melihat begitu banyak hal-hal yang rohani. Begitu banyak hal-hal tadi berkat-berkat rohani. Sehingga kau akan terus ambil dan tidak pernah habis-habisnya. Tapi itu keputusanmu. Kalau kau ambil cuma pohon kebaikan, pohon kehidupan tadi yang baik dan jahat, habis selesai. Tapi kalau kau Adam dan Hawa mengambil keputusan untuk kepada pohon kehidupan, dia akan dapatkan berkat yang tidak berhabis-habisnya. Dan yang kedua, kalau kau masuk dalam alam roh, kau tertarik dengan hal-hal tadi yang bersifat rohani, maka saya mau sampaikan, apa yang kau lihat tidak membawa kehidupanmu. Karena doamu bisa mengubah segala sesuatu. Kisah 1 ayat 8. Kau akan menjadi saksiku Yerusalem. Kau akan menerima kuasa yang tidak terbatas. Yang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nah. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga. Ayat 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh
memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, pohon kehidupan yang kau pilih, itulah yang menyelamatkanmu. Berkali-kali saya bilang, bikin agama gampang. Zaman dulu tuh bikin agama gampang. Kalau saya raja, saya bikin agama. Karena udah itu orang katakan, sembahlah saya, bisa aja. Kaisar Hirohito dulu mengatakan dia adalah Tuhan. Rakyat Jepang percaya. Kalau nggak percaya dihukum mati ya lebih percaya. Kok nggak perlu silau dengan tadi klaim-klaim daripada kepercayaan. Karena itu semua tidak menyelamatkanmu. Tidak mungkin orang yang mati akan menyelamatkanmu. Tidak mungkin pendiri agama yang mati menyelamatkanmu. Tapi Alkitab katakan pohon kehidupan. Wahyu pasal 22 katakan kau adalah pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Pohon kehidupan yang dari awal dikatakan adalah tadi Mesias. Pohon kehidupan adalah di mana dia memberi kehidupan. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Yesus. Siapa yang bisa tadi membuat orang lumpuh berjalan? Yesus. Siapa yang bisa membuat mujizat angin topan bisa berhenti? Yesus. Siapa yang mati dan bangkit? Yesus. Siapa yang naik ke surga? Yesus. Ketika murid-murid ada di perahu, ketika itu ada angin sangkal, Matius 13 ya, atau kemarin kita bahas di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka ketakutan, Yesus datang dan berjalan di atas air. Dan murid-murid Petrus katakan, Tuhan kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Yesus katakan, marilah. Dan saat itu juga dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika gelombang datang kiri dan kanan, Alkitab katakan maka takutlah dia dan mulai bimbang. Terjadi ketika itu dia mulai tenggelam. Dan Petrus katakan, Tuhan tolong aku. Ini adalah suatu cerita yang begitu manis Bapak Ibu. Ketika Petrus meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Dan seketika itu juga Tuhan menolong. Siapa yang bisa menolongmu? Hanya Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau cuma klaim, gak bisa. Ya. Tapi Alkitab bercerita mengenai tadi. Dia bisa menolongmu. Dan Bapak Ibu, saya sudah melihat begitu banyak kejadian ketika Tuhan menolong. Melihat daripada mujizat-mujizat. Kenapa itu terjadi? Karena masuk dalam alam roh. Dia Tuhan. Sehingga ketika kau percaya bahwa dia bukan hanya khotbah saya. Tapi dia adalah tadi
Dia adalah roh yang bisa menolongmu, bisa memberi kehidupan, bisa menyembuhkanmu dan semuanya. Maka kita akan melihat Bapak Ibu, yang ketiga adalah tadi bahwa dialah juru selamat kita. Dialah Tuhan kita. Jadi ketika dikatakan, oh begitu Petrus bisa ditolong dan mereka masuk ke dalam perahu. Alkitab katakan bahwa semua orang kaget. Mereka katakan bagaimana seorang manusia bisa berjalan di atas air. Apakah airnya berubah jadi beton Bapak Ibu? Seketika itu saya kadang-kadang bilang ini malaikat kadang-kadang dia lakukan sesuatu yang kelebihan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus tadi tiba-tiba dikasih aja tiba-tiba perahu datang gitu kan lebih gampang. Dia ini. Tapi dia buat Tuhan Yesus malah berjalan di atas air. Nah ketika berjalan di atas air, airnya apa berubah bentuknya? Jadi padat sehingga Tuhan Yesus atau apa? Apa Tuhan Yesus dia jadi menjadi begitu ringan? Sehingga bisa berjalan di atas air. Kalau dipikirin susah Bapak Ibu. Lebih gampang malaikat ambil perahu, cari perahu yang nggak kepake, ditarik, Tuhan Yesus disuruh naik ke perahu. Tapi dia buat untuk seperti datang, hanya menunjukkan saya bisa lakukan apapun juga. Kalau cuma mau datang ke tempatmu, bisa pakai perahu lain. Tapi dia mengambil sesuatu mujizat untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekedar itu. Dia bisa buat sesuatu yang lain. Yang gak mungkin. Ketika kalau waktu orang Israel berontak. Karena kemarin di Myanmar, gempa 7,7. Saya lihat fotonya, bumi terbelah. 7,7 membuat bumi terbelah. Tapi ketika orang Israel yang berontak kepada Musa, dan saat itu Musa marah, siapa? Akan atau siapa? Dan Tuhan menghukumnya dengan apa? Bumi kebelah. Dan mereka masuk Bapak Ibu. Ke dalam tadi lubang itu untuk matinya. Saya katakan Tuhan kok susah amat. Harus perlu earthquake 7,7 untuk mematikan berapa puluh orang. Mendingan kasih aja senapan sesuatu panah yang seketika beginikan langsung jadi 10 matikan langsung orang. Kayak cerita-cerita kayak Ramayana. Tanggal ini tiba-tiba panahnya bisa 100 atau lebih gampang logikanya. Kok harus untuk mematikan orang jahat itu dibuat earthquake itu perlu berapa skala Richter untuk membuka daripada tanah. Tapi untuk menunjukkan apa lagi? Dia adalah Tuhan yang sanggup lakukan apapun juga. Kau sederhana, untuk membunuh daripada orang-orang jahat itu sederhana. Tapi caranya, supaya kau tahu yang melakukannya adalah Tuhan. Yesus di atas air untuk mendapatkan murid-muridnya. Tujuannya seperti sederhana. Tapi untuk membuktikan siapa dia berjalan di atas air. Oleh karena itu Alkitab katakan apa? Ketika mereka melihat mereka masuk, Tuhan Yesus masuk dengan Petrus. Tiba-tiba angin itu berhenti. Dan mereka makin kangah lagi. Kalau 2 mujizat, 3 mujizat udah cukup. Muncul lagi mujizat lain lagi. Danau itu, angin itu berhenti. Mereka ternganga.
Alkitab katakan, dan mereka datang menyembah dia. Dan dia katakan, sungguh engkau adalah anak Elohim, anak Allah. Nah, Bapak Ibu, anak Allah, anak Elohim, anak singa, singa, anak kucing, kucing. Kalau dia adalah anak Allah, anak Elohim, dia adalah Elohim sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Sehingga ketika banyak orang katakan, di mana dia katakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Alkitab katakan, sungguh pengakuan daripada orang-orang itu mengatakan, sungguh kau adalah anak Tuhan, anak Allah, anak Elohim. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ketika anak singa, Bapak Ibu, bertumbuh, kita takut enggak? Takut. Ketika singa ada singa takut, tapi anak singa kita enggak takut. Kalau dia bertumbuh, apa kita enggak takut juga, Bapak Ibu? Ya, karena dia singa juga, Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi, Yesus adalah Tuhan. Ketika engkau tadi mengambil keputusan, kedua kau hidup di dalam kebenaran, maka kau bisa rubah. Dan yang ketiga adalah dia adalah Tuhan. Dan dialah yang menyelamatkanmu. Kalau hidupmu, dia menjadi penolongmu, dia menjadi penciptamu dan lain sebagainya. Dan terakhir dia adalah juga juru selamatmu. Sehingga Bapak Ibu, kita nggak perlu nanti kematian sekalipun juga hanya akan membawa kau berjumpa dengan dia. Amin. Nah, oleh karena itu bersyukur kau menerima Yesus. Ya, kau tidak menerima daripada hanya sekedar karangan manusia. Karangan saya enggak, Bapak Ibu. Karangan orang lain. Ingat. Itu sebabnya yang terakhir Bapak Ibu saya mau sampaikan. That's why I worship you, oh Lord. I worship you with all of my heart. Jesus, I worship you, oh Lord. I worship you forever of my life. Itu sebabnya kau harus menyembah dia. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kau harus datang ke gereja. Itu sebabnya kau harus melayani dia. Itu sebabnya kau harus bersyukur kepadanya. Kalau kau malas, kalau kau tadi seperti yang gak ada harganya, salah Bapak Ibu. Salah sekali lagi saya katakan, kau berharga karena dia, bukan karena kau. Anak-anak muda, kau punya uang berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta. Kalau kau misalnya gaji 5 juta, kau dapat 20 juta, kau udah kayak di langit-langit. Nggak perlu Tuhan. Salah. Kau dapat itu, kau berharga karena dia memberkatimu. Kalau dikasih kau sakit, kau dikasih tadi malaikat, tadi saya katakan malaikat ini kok sampai susah-susah. Buat aja dia misalnya nggak bisa kerja. Sesuatu yang tadi. Oleh karena itu saya katakan, bersyukurlah kepada dia. Ketika kau bersyukur, kau tahu bahwa kau ada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Jadi saya merenungkan apa yang namanya kesetiaan. Apa yang mengikat kesetiaan? Adalah cinta. Cinta kepada Yesus, cinta kepada Tuhan. Ucapan syukurmu, itulah yang akan membuat kau bertahan kepada Tuhanmu. Amin. Melayani banyak tantangan. Saya percaya banyak tantangan. Pak Purba mulai mengalami banyak tantangan.
Pak, di mana-mana banyak tantangan. Istri saya juga tadi di Kuta juga akan banyak tantangan, dan tadi hanya satu, karena kau sudah mengenal dia, mengasihi dia, mencintai dia, maka kau akan kuat sampai kepada akhirnya. Karena apa? Karena cinta kepada Tuhan, dia juga mengasihi kita. Ya, makanya dikatakan bahwa ketika kau menerima dia, maka tadi, teach me your way, for great is your love, kepada kami, ya, toward me. You have delivered me from the depth of the grave. Nah, Bapak Ibu, cintanya, kasihnya yang besar itulah yang membuat menjadi bahan bakar untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau balik lagi ke yang nomor satu, Bapak Ibu, di dalam nomor satu kau akan tadi tetap memilih antara pohon kehidupan atau pohon pengetahuan. Ada orang yang sudah tadi masuk tadi dalam hal tadi di dalam Tuhan, tapi dia tetap mau mengambil keputusan. Oh, saya tipu-tipu aja. Walaupun kita semua orang gereja, tapi tipu-tipu aja. Pak Hendrik tipu-tipu aja. Bapak Ibu, yang ditipu pendeta, coba yang ditipu mafia juga. Kalau enggak di Bapak Ibu, di bawah kita, ya kan? Tapi tadi, sehingga diajarin orang menipu. Dia pikir dia hebat, Bapak Ibu. Dia pikir tadi. Tapi saya mau sampaikan, di the throne, kita harus tahu, kita harus bisa mengambil keputusan. Kita tadi, pohon kehidupan, Tuhan selalu mengambil kedua tadi, tetap di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu, ketika kau tetap dalam kebenaran, kedua tadi, kau akan bertumbuh, doamu mengubah segala sesuatu. Dan yang ketiga, bahwa kau tahu Yesus adalah Tuhanmu. Dan keempat, bahwa kau juga tahu bahwa kenapa kau menyembah dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Oke. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri.